Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di tutor PRRW yang kedua. Kemarin kan kita di sini udah bahas tentang simple linear regression, tentang bagaimana simple linear regression bekerja, kemudian kita nyari rumus buat nyari beta 0 dan beta 1 gitu kan. Nah, kemarin juga kita udah bahas kayak asumsi apa aja sih yang kita perlu gitu kan untuk kita bisa ngefit sebuah data itu menjadi model yang linear gitu kan. Nah, sekarang di video ini kita bakal bahas tentang inferensi gitu ya di regresi linear. Nah, jadi teman-teman mungkin udah pernah aku terangin juga tentang inferensi di tutor PropStat ya tahun kemarin. Dan ya, sebelum itu kita lihat dulu level kortisol teman-teman di video terakhir. Jadi dari 24 yang isi form itu 56% mayoritas level kortisolnya medium. Oke, gitu ya. Oke, keep your cortisol level down. So, oke, kita bakal mulai. Pertama, dari modelnya dulu nih. Kan kita udah tahu nih kalau model linear regression itu adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah error gitu ya, asumsi errornya gitu. Nah, sekarang kita mau nanya kayak sekarang pertanyaan kita adalah seberapa ngaruh sih X ini terhadap Y gitu kan. Kayak contohnya nih, X di sini adalah luas rumah gitu kan. Terus Y-nya ini adalah harga rumah gitu. Jadi kita mau buat model yang memprediksi harga rumah berdasarkan apa? Luas rumah gitu kan. Nah, si beta 1 ini itu kan menjadi pengalinya si X nanti gitu. Jadi kayak kita mau lihat beta 1 ini ada pengaruhnya nggak gitu terhadap si luas rumah ini gitu. Yang menjadi faktor si luas rumah terhadap harga rumah gitu. Jadi kayak kalau betanya makin gede ya berarti nanti dia makin berpengaruh gitu kan untuk si harga rumah dan segala macamnya gitu kan. Tapi kalau dia bayangin kalau beta satunya ini 0 gitu. Kalau beta satunya 0 berarti kan dia 0 dikali X ya 0 gitu kan. Artinya apa? Dia nggak berpengaruh gitu terhadap model tersebut gitu. Nah, jadi beta 1 itu jadi representasinya seberapa ngaruh X terhadap Y gitu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih, gimana kalau sebenarnya X itu nggak ngaruh apa-apa? Kayak yang aku bilang tadi gitu. Kalau X-nya nggak ngaruh apa-apa, ya udah gitu kan. Tapi di data kita itu kebetulan aja kelihatannya kayak ngaruh gitu. Karena kan nilai beta asli yang asli itu kan gak kita ketahui gitu. Gimana kalau sebenarnya yang gak kita ketahui itu aslinya gak ngaruh gitu. Tapi di model kita karena kita ngambilnya sampel beta 1 ini gak 0 gitu. Nah, kita mau lihat nih dia seberapa berpengaruh sih gitu terhadap Y-nya gitu. Nah, sebelum itu, di sini aku mau review dulu tentang video kemarin. Jadi aku harap teman-teman yang belum nonton video kemarin tonton dulu video yang kemarin karena urutan itu akan sangat berpengaruh di sini gitu ya. Jadi aku mau nge-recall dulu tentang estimation. Kalau ada head, ini ya kayak tanda petik di atas ini namanya head. Itu adalah estimasi gitu. Jadi untuk data yang ada gitu, estimasinya gitu. Kayak kalau yang real itu tanpa head gitu ya. Untuk yang real tanpa head, kalau cuman perkiraan atau estimasi itu ada headnya. Itu variansi dari estimasi variansinya itu kita kemarin kan bisa ngitung dengan cara kita ngejumlahin semua residualnya. Di sini adalah residual ya. Residual dibagi dengan n-2. N-2 itu apa? Itu adalah degree freedom gitu ya. Nah, kemudian ini aku mau ngasih notasi lain di mana notasi lain itu muncul dari yang pertama ada SSRes. Jadi SSRes itu adalah sum square of residual. Nah, jadi kan sesuai nih. Sum square itu kan berarti ngejumlahin kuadrat dari apa? Dari residual. Residualnya apa? Residual itu adalah data asli dikurangi data yang kita prediksi gitu ya. Jadi ini adalah SSRes gitu. Nah, nanti variansi dari estimasi tadi ini kita sebut apa? MSRes. Apa itu MSRes? Mean square of residual gitu kan. Jadi sum square of tadi kita rata-ratain. Makanya dia bagi dengan n-2. Jadinya mean square gitu dari residual. Nah, kemudian karena ini variansi dari regresinya, standar errornya apa? Standar errornya itu udah tinggal di akar aja kan. Akal dari MSRes atau sigma head doang gitu ya, tanpa kuadrat. Oke. Nah, untuk ngejawab pertanyaan tadi yang ini, gimana kalau sebenarnya X itu nggak ngaruh apa-apa, tapi di data kita tuh kebetulan aja kelihatannya kayak ngaruh gitu, kayak ada angkanya sebenarnya. Di data kita ada angka, tapi sebenarnya ini nggak ngaruh gitu. Makanya kita lakukan uji hipotesis gitu. Nah, ini balik lagi ke
probstat gitu ya. Di sini kita punya H0, hipotesis 0 itu adalah beta 1 sama dengan 0. Artinya apa? Kalau beta 1-nya 0, dia nggak ada pengaruhnya gitu kan. Di sini nih. Kalau beta 1-nya 0, dia nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau beta 1-nya ini nggak sama dengan 0, berarti dia ada pengaruhnya gitu. Nah, goals kita di sini adalah ngecek apakah kita bisa menolak hipotesis 0 atau enggak gitu. Nah, nanti kayak kemarin gitulah. Nah, untuk tesnya, tes statistiknya kita pakai ini, t-test gitu. Kemarin kan kalau di ProbStat kan kita pakainya apa tuh? Pakainya yang normal standar ya, kalau nggak salah. Nah, di sini sekarang kita pakai uji T gitu. Nah, uji T ini nanti kita rumusnya tinggal masukin aja nih, beta 1 head dikurangi beta 1 0. Beta 1 0 ini konstanta ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ngecek beta 1 sama dengan 0, ininya dimasukin berapa? 0 gitu kan. Jadi nanti beta 1 head dikurangi 0 dibagi dengan akar dari MS res dibagi dengan SXX gitu ya. SXX adalah yang kemarin ya, yang sum dari X min X bar gitu ya. X min X bar di kuadrat kan. Oke. Nah, dan yang perlu kita ketahui, kita juga punya kalau misalnya standar error gitu kan. Standar error dari beta 1 head. Ini kalau di kemarin kita mau nyari sigmanya doang gitu kan. Sigma dari beta 1 head. Bisa lihat di video kemarin itu aku nulisnya adalah sigma dibagi akar SXX itu kan, atau variansinya berarti kan sigma kuadrat dibagi SXX. Nah, nanti kalau misalnya standar errornya itu adalah, jadi standar error tuh deviasinya gitu, sigmanya doang gitu, itu adalah akar dari MS res dibagi dengan SXX gitu. Nah, jadi rumus ini bisa kita sederhanakan jadi beta 1 head dikurangi beta 1 0 dibagi dengan standar error dari beta 1 head gitu ya. Nah, ini angkanya yang kita cari nanti di sisi T-nya tadi. Nah, daerah kritiknya apa? Daerah kritiknya adalah ini gitu. T0 ini lebih dari T dengan nanti ada level alfanya, alfa dibagi 2 dan koma degree freedom-nya gitu. Di sini degree freedom-nya adalah n-2. Nah, teman-teman nggak usah terlalu kayak terlalu ngafalin banget di sini. Yang penting kayak teman-teman tahu aja, karena nyatanya T ini jarang di apa ya, karena T ini sebenarnya nanti kepakainya buat confidence interval sama p value gitu. Jadi kita punya T, kita juga punya P gitu. Nanti T ini ditransformasi ke apa? Ke P value gitu. Nah, itu akan kita bahas later. Jadi yang penting ini adalah salah satu cara untuk menguji si slope-nya atau kemiringannya gitu ya. Nah, kemudian gimana untuk beta 0, yaitu si intercept tadi gitu. Jadi beta 0 ini sendiri interpretasinya kan kalau kita balikin lagi itu adalah nilai Y saat X-nya ini adalah 0 gitu kan. Jadi kalau X-nya 0 ya udah beta si Y-nya ini kan sama dengan si beta 0 gitu. Ini adalah baseline-nya kita sebut gitu. Nah, jadi dia ini sebenarnya konstantanya boleh berapa aja, boleh 0, boleh berapa gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukin ke rumus yang ini, yaitu adalah beta 0 head dikurangi dengan beta 0 0. Ini yang mau kita uji. Kalau di sini 10, di sini juga 10 gitu ya. Dibagi dengan akar dari standar error dari beta 0. Nah, standar error dari beta 0 apa? Yaitu adalah ini gitu. MS res dikali dengan 1/n ditambah X bar kuadrat dibagi dengan SXX. Gitu ya. Ini nanti tulisannya kayak gini teman-teman. 1/n ditambah X bar kuadrat gitu ya. Sorry, aku nggak bawa pen. Dibagi dengan XXX. Dikalikan dengan MS res gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian nanti kita juga punya daerah kritik sama kayak sebelumnya. Di sini parameternya alpha per 2 sama degree freedom n-2 gitu ya. Oke, next. Nah, selain itu kita juga bisa ngelakuin ANOVA gitu. ANOVA dalam regresi. Ini sebenarnya ANOVA ini lebih kepakainya nanti kalau kita bahas di MLR, multiple linear regression. Tapi kalau di SLR, di sini sebenarnya sama. Untuk uji beta 1 itu sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti di sini kita harus tahu dulu kalau di ANOVA itu kan ada pertama SST, yaitu sum square of total gitu ya. SST ini total. Itu adalah sum of square dari regression
gitu ya. R ini di sini adalah regression ditambah dengan sum square of residual gitu. Jadi regression ditambah residual itu adalah totalnya. Dan ini kita bisa manipulasi nanti kalau kita mencari yang residual SSRes itu adalah apa? SST dikurangi SSR gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Di sini kenapa ada beta 1 head kali SXY? Jadi beta 1 head kali XSY ini adalah bentuk dari apa? SS regresi gitu. Sum square of dari regressionnya itu. Nah, jadi ini bisa kita ubah dari sini tuh ke sini juga sebenarnya. Ya. Tapi SSRes itu adalah SS total dikurangi SS regression. Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih. Sum square of yang residual itu kan nilai aktual dikurangi dengan nilai prediksinya gitu kan. Kemudian di square, kemudian di apa? Di sum gitu ya. Jadi sum square of residual. Residual itu adalah Y dikurangi Y head gitu ya. Nah, kalau yang regression itu adalah nilai predicted gitu kan. Karena kan kita punya nilainya predicted. Dikurangi dengan apa? Nilai rata-ratanya gitu. Jadi di nilai predicted dikurangi nilai rata-ratanya, di square terus di sum gitu ya. Dan kita punya juga SS tot sum square of total itu adalah nilai asli dikurangi nilai rata-ratanya dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan gitu ya. Ini dihafalin aja, teman-teman boleh cari metode hafalan kayak apapun gitu. Tapi secara definisi itu kayak yang udah aku sebutin tadi gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengkonstruk sebuah statistik uji F gitu, pakai F-test gitu. Kalau tadi pakai T-test, huruf T, kalau di prop saat kemarin pakai Z gitu ya. Sekarang kita pakai F gitu. Nah, kalau F-test itu nanti di sini nilai F-nya tuh bisa dicari dengan cara ini ya, MS regression. Ini MS regression dibagi dengan MS residual. Nah, MS dari regression itu diambil dari apa? SS regression dibagi dengan degree freedom dari regresi. Nah, jadi degree freedom dari regresi itu 1. Nah, kalau nyari MS res yang penyebutnya itu adalah SS res dibagi dengan degree freedom dari residual gitu ya. Nah, degree freedom dari residual apa? Adalah N-2 gitu. Karena ya, degree freedomnya N-2 gitu. Jadi tinggal digabungin aja, nanti tinggal dicari gitu ya. Oke. Itu adalah untuk inferensi. Sekarang untuk confidence interval. Oh ya, ini judulnya salah ya. Tadi bukan uji inferensi doang, berarti ada juga confidence interval. Nah, jadi kalau di inferensi tadi kita bicara tentang beta ini signifikan atau enggak sih gitu kan. Kita mau cari tahu beta ini signifikan apa enggak gitu. Di confidence interval itu kita mau nyari rentangnya gitu. Jadi rentang beta yang memungkinkan itu ada di interval berapa sih gitu. Dan ini berapa sampai berapa gitu. Nah, di sini untuk yang beta 1 untuk tingkat kepercayaannya itu nanti ada 100 dikali 1 min alfa. Jadi kalau alfanya 5%, nanti tingkat kepercayaannya berarti kan 95% gitu ya. Kalau alfanya 3%, berarti nanti tingkat kepercayaannya adalah 97% gitu. Jadi tingkat kepercayaan itu nanti seberapa pede sih? Berapa persen kalian pede gitu. Oke, jadi untuk beta 1 sendiri rumusnya nanti ini kiri kanan, ini kan beta 1 headnya nih yang mau dicari range-nya. Range-nya dari sini sampai sini. Jadi rumusnya itu sebenarnya cuma ini doang guys. Beta 1 head ditambah atau dikurangi T dari alpha per 2, N-2 kali dengan standard error dari beta 1 head. Gitu ya. Nah, tinggal gini aja. Kalau yang sini plus, yang sini negatif. Gitu ya. Oke. Ini untuk beta 1 boleh dihafalin aja rumusnya. Nggak terlalu susah juga kok kan. Kemudian nanti untuk beta 0 juga sama, cuman bedanya diganti beta 0 aja. Gitu ya. Nah, nanti variansi ini agak beda dan kayaknya nggak terlalu pede bakal keluar juga sih menurut aku. Jadi dia pakainya chi-square di bawah sini, N-2 kali MS res kurang dari sama dengan ini head ya harusnya ya. Variansi nanti yang bedain paling di sininya. Yang kiri itu adalah alpha per 2, yang di kanan ini adalah 1 min alpha per 2 gitu ya, pakai chi-square. Tapi kayaknya nggak bakal terlalu keluar karena
Oke, satu fakta. Oh ini slide-nya udah habis nih. Satu fakta yang ada di PRRW adalah ketika kita ngerjain itu kadang kita cuma dikasih soal interpretasi guys. Jadi kita dikasih keluaran output di R tadi gitu kan. Kemudian ya kita tinggal ngitung aja gitu kayak interval confidence-nya berapa gitu. Jadi kayak kita tinggal masukin doang. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya ini kita tahu teorinya secara statistik gimana, statistically and probabilistically kayak gimana. Kemudian kita harus bisa bacanya dari R-nya tadi gitu, output R-nya tadi gitu. Oke. Ini di inference ini yang penting kalian tahu aja gitu ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke R-nya ya. Oke, sekarang di sini kita udah masuk ke halaman R kita gitu ya. Jadi mungkin aku bakal jelasin banget dari awal gitu gimana cara yang proper untuk pakai R karena mungkin teman-teman di sini jarang banget pakai R terutama ya kalau di aktuaria. Sebenarnya ini nggak tahu masih relevan apa enggak. Untuk regresi mungkin masih relevan tapi seiring semester teman-teman bertambah nanti teman-teman bisa pakai biasanya kalau nggak R ya langsung pindah ke Python gitu. Jadi Python itu sekarang lebih versatile dan juga lebih bisa dipakai dengan mudah gitu ya. Oke, tapi ini masih aku bisa bilang masih lumayan relevan sih untuk kita nguji secara statistik gitu ya. Oke, yang pertama kita harus lihat dulu nih, kita ngerjain itu di mana gitu. Karena kita harus tahu nih, ibaratkan kita punya bookshelf gitu kan, kita punya lemari buku, dan itu kita gak tahu gitu kita ngerjainnya ini di folder apa gitu. Kita mau pekerjaan kita tuh terstruktur gitu, nggak acak-acakan gitu. Nah yang pertama kita harus tahu dulu nih kita ngerjainnya di mana gitu kan. Oke, jadi di sini kita punya konsol, kita punya terminal gitu ya. Kita punya konsol, kita punya terminal. Di sini kita di konsol ini kalian udah bisa ngelakuin operasi apapun guys. Jadi kayak mau 1 tambah 1, 1 ditambah 1. Ini udah langsung ada output ya 2 gitu. Jadi sebenarnya ini bisa kita ngapain aja di konsol ini gitu. Mau dikali juga bisa gitu ya. Nah tapi karena kita mau ini kan cuma bisa sebaris-baris ya. Sebenarnya bisa berbaris-baris. Cuman ini ribet gitu. Jadi nanti lebih baik kita bikinnya dalam sebuah file gitu. Nah ini konsol. Pertama kita cek dulu kita ngerjain di mana di konsol ini. Kita harus tahu folder kita di mana. Oke, caranya adalah dengan cara get working directory, get wd. Jadi working directory kita di mana? Nah di sini kelihatan kalau working directory kita adalah di folder C, users, loc, dokumen. Aja mungkin teman-teman bisa kayak buka ini kalian file manager. Di sini kalian harus bisa tahu dalam laptop kalian itu sebenarnya sistem ininya gimana gitu kan, sistem datanya gimana gitu, sistem foldernya. Nah di sini aku ngerjainnya di folder D, kemudian aku punya tutor, PRRW dan di sini gitu ya. Nah ini tinggal di copy aja gitu kan, working directory-nya tinggal di copy aja. Kemudian nanti di sini, ntar aku zoom ya agak dikit. Nanti kita tinggal tulis aja di sini set working directory kita gitu. Dalam kurung kasih tanda petik. Kemudian kita paste dan kita tinggal balik tanda panahnya gitu ya. Nah, dengan begini working directory kita udah berada di sini. Udah ada di folder yang tadi kita buka di sini. Ini kita kerjanya workspace-nya di sini. Nah, kita coba lihat lagi get wd. Nah, udah di path yang benar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini nih, ke tab file. Di tab file ini kalian ketik yang titik 3 ini, klik terus ke D, kemanapun itu kalian naruh folder aku di sini. Dan ini kita bakal kelihatan nih, kita di file ini kita punya apa aja gitu ya. Nah itu untuk setupnya. Oke, selanjutnya kita bakal buat file. Di sini aku pakai markdown aja. Kasih nama XLR. Oke, kalian lumayan enak karena
gak ada praktikum dan juga nggak ada ini tugas komputasi. Aku nggak tahu sih bakal ada tugas komputasi apa enggak, tapi kalau tahun kemarin tuh ada tugas komputasi yang ngeharusin kita tuh bikin laporan dari analisis gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa kalau sama Bu Rahma kemarin nggak ada ya. By the way, kita udah ada di folder di filenya, file RMD-nya di sini. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus punya datasetnya dulu gitu. Nah, di sini aku punya dataset advertising gitu kan. Nanti teman-teman boleh download aja di drive ya gitu ya. Sekarang aku mau nambahin kode R baru, yaitu adalah kita input dulu data frame-nya gitu ya. Data frame itu sama dengan di R itu sebenarnya kita boleh pakai sama dengan, boleh pakai tanda panah yang merujuk ke variabel gitu. Ini nggak tahu kenapa jadul banget gitu kan. Ini bahasa pemrograman jadul banget, jadi ya gitu. Dan ini cara kita mengimportnya itu adalah read.csv gitu. Read.csv, kemudian kita masukin advertising.csv. Nah, kalau teman-teman gak nge-set working directory yang tadi di konsol ini kalau gini doang nggak bakal bisa gitu. Jadi kayak harus cari folder path-nya gitu. Tapi kalau udah kayak gini ya udah tinggal, kayak kita tahu punya file advertising.csv, jadi tinggal di run aja. Dan ini kita mau nampilin 10 misalnya data teratasnya berapa gitu. Head dari DF, data frame. Oke. Nah, di sini kelihatan kalau kita punya TV, radio, newspaper, dan juga sales. Jadi apa itu dataset ini? Dataset ini menggambarkan kolom yang TV, radio, newspaper itu menggambarkan seberapa duit kita ngeluarin uang untuk iklan di TV, di radio, dan juga newspaper. Jadi misalnya di sini, dan juga kita punya sales itu kayak penjualan yang kita dapat itu berapa gitu. Nah, di sini kalau kita ngeluarin 230,1 untuk ads di TV, kita punya sales sebesar 22,1. Kalau kita ngeluarin 37,8 di sana, kita dapat sales sekian gitu. Jadi kayak ini adalah perbandingannya gitu antara advertising dan juga sales gitu. Nah, sekarang kita mau lihat di data ini kita bisa ngapain aja gitu kan. Apakah kita bisa analisis, apakah kita bisa prediksinya. Kita bisa prediksi dengan kita naruh iklan di TV sekian, kita prediksi nanti sales kita dapat berapa gitu. Oke, karena ini masih di linear, di simple linear, kita bakal pakai satu prediktor aja. Di sini aku ngambil TV gitu ya. Nah, pertama kita harus lihat dulu, kita uji normalitas dulu gitu. Uji normalitas dulu. Kayak kemarin kan aku ada bilang dia itu harus linear dan juga normal gitu kan. Nah, sekarang coba kita plot antara TV dan salesnya itu nanti kayak gimana. Nah, untuk ngeplot tinggal ditulis aja kayak gini. Oke. Jadi di sini aku mau ngeplot dari df$TV. df$TV ini artinya kita ngambil data frame, terus kita ambil kolom TV gitu ya. Y-nya adalah df sales. Nah, dengan ngupload gini kita bisa lihat nih, dia lumayan linear gitu ya. Jadi kita punya asumsi bahwa semakin tinggi TV, semakin tinggi advertising yang kita keluarkan di TV, semakin tinggi juga salesnya gitu. Tapi apa yang terjadi kalau kita gunakan data yang lain, contohnya kita assign ke newspaper gitu ya. Nah, di newspaper ini surprisingly dia tidak ada hubungan linear gitu. Ya kan? Jadi ya kita anggap aja kalau kita ngeluarin duit untuk newspaper ya salesnya nggak ada hubungannya gitu, mau seberapa pun gitu. Nah, karena kita mau simple dulu, kita pakai yang TV gitu ya. Kayak jadinya kayak gini, dia linear. Dari linearitas ini sudah bisa kita ambil gitu. Sekarang kita punya normalitas gitu. Si variabel respon atau si sales ini
itu harus berdistribusi kita asumsiin normal gitu kan. Nah, cara cara lihatnya gimana? Yang pertama itu kalian bisa lihat dulu dari histogramnya aja deh. Ini sanity check pertama itu adalah lihat dari histogramnya gitu. Kita tampilin histogram dari apa? Dari data frame salesnya gitu kan. Targetnya itu adalah sales. Kemudian kalau gini bang bisa nggak ya? Oh bisa kok. Nah kayak gini. Nah ini kan udah sekilas membentuk grafik normal gitu ya, kayak tak kasat mata ini udah normal gitu. Jadi kayak ini udah bisa kita asumsiin kalau dia itu bisa kita pakein linear regresi gitu ya. Nah tapi ada satu cara lain, yaitu adalah kita pakai Kolmogorov, aku namanya apa ya coba. Kalau nggak salah library-nya itu adalah, jadi teman-teman nanti di sini harus punya library test dulu, normality test gitu ya. Aku tulis aja di sini nanti untuk normality test gitu ya. Di normality test ini kita harus punya library test. Gitu ya. Kalau teman-teman belum punya, misalnya nih error nih. Kalau error nanti teman-teman ketik di sini install.library gitu ya, install.library, maksudnya nama library-nya adalah Nortest. Ya ini karena aku udah install kayaknya, jadi kayak gak bakal kelihatan lagi. Tapi kalau gak bisa, itu harus diinstal dulu. Oh bukan install library deng, install package, sorry, install.package. Nah gitu ya. Apa harus pakai ini? Nah ini pakai petik ya nanti. Nah ini udah aku install, makanya nggak bakal bagus nanti. Jadi teman-teman install dulu dengan cara install.package Nortest petik. Nah nanti tinggal dimasukin, cara masuknya tinggal library Nortest gitu. Ini udah aku run tadi. Nah kemudian kita mau ngapain? Kita mau lihat ujinya gitu. Nanti tinggal masukin Lily test ini udah ada ya. Lily test dari apa? Dari y-nya, yaitu adalah df. Nah ini Kolmogorov Smirnov. Oke, normality test. Jadi ini metodenya adalah Kolmogorov Smirnov. Jadi nanti kita tinggal lihat aja p-value-nya, yaitu adalah 0,08. Kalau dia kurang dari 0,05 gitu. Jadi p-value itu biasanya patokannya 0,05. Berarti dia apa? Dia tidak menolak H0 gitu. Artinya dia apa? Dia normal gitu. Isinya normal gitu. Kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia normal gitu ya. Nah, di sini kita udah bisa ngasumsiin kalau dia ini udah memenuhi linearitas dan juga normalitas gitu. Nah, selanjutnya karena udah asumsi tadi udah terpenuhi, kita mau buat linear modelnya gitu kan. Sini aku mau buat model sales. Oke, sintaksnya kayak gini. Jadi teman-teman tinggal bikin aja nama variabelnya. Di sini aku namain sales.linear model. Itu adalah linear model dari y-nya gitu kan, responnya. Kemudian ada kayak ini di sebelah angka 1. Kemudian kita prediktornya adalah TV gitu. Dan datanya nanti kita ambil dari data frame. Ini tinggal kita run, nanti tinggal kita tampilin summary-nya juga. Summary dari sales.lm. Oh ya, tinggal di run semua. Oke, kayak gini. Nah, di sini nanti kelihatan kayak gini, dan ini yang biasanya bakal keluar di ujian juga gitu. Jadi kayak kita harus ngebaca arti outputnya itu apa. Pertama dari sini dulu. Ini adalah residualnya gitu. Jadi residualnya itu nanti punya nilai minimal -6 dan nilai maksimal adalah 5. Dengan mediannya nilai tengahnya di 0 gitu ya. Kemudian nanti untuk koefisiennya ada estimate-nya nih. Estimate ini akan menjadi apa? Yang akan menjadi
beta 0 dan beta 1 head gitu. Intercept ini adalah beta 0 head, kemudian 0,05 ini adalah beta 1 head gitu. Nah, di sini nanti ada standar error, ya ini adalah standar error SE gitu ya. Kalau di tadi yang ini. Nah, ini SE beta 1 head berarti di sini adalah berapa? SE dari TV yaitu adalah 0,0018. Kalau SE dari beta 0 head berarti yang mana? Yang ini. Nah, kemudian kita juga punya T value. T value ini yang mana? Ya yang ini gitu. Segini. Ini adalah T value. Nah, ini adalah T value. Kalau T value-nya dari beta 0 head, sorry, ini yang ini deng. Yang ini gitu ya. Nah, yang ini, statistik uji yang ini. T value untuk T0 bukan yang tadi ya, bukan yang di confidence interval, tapi yang di sini di T0 untuk yang beta 1 head itu adalah yang slope ya. Yang slope berarti yang ini, yang TV. Nah, ini adalah 29,26. Untuk yang beta 0 berarti hasil dari ini itu adalah ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan persamaan gitu ya. Kayak ini adalah T. SE ini adalah apa nih? SE ini adalah yang ini. Jadi kalau kita masukin, kita hitung misalnya ya. Kita hitung nilai ini misalnya nilai beta 1 deh. Nilai beta 1 tadi kita masukin beta 1 nolnya ini adalah 0. Jadi kita tinggal bagi ini per ini. Kita hitung misalnya ini estimate-nya ini kita bagi dengan standar error-nya ya, standar error dari beta 1. Ini hasilnya apa? Hasilnya akan menjadi apa? Ini T value gitu loh. Jadi kadang kalau di ujian itu kadang bisa jadi ini ditutup nilainya kayak di sensor. Kalian harus nyari ininya berapa. Ya udah tinggal dibagi-bagi aja. Jadi gunanya tahu rumus itu ya buat masukinnya biar gampang nanti. Dan nanti dari sini ya udah gitu. Oke, kita udah tahu estimate apa, standar error apa, T value apa. Sekarang apa itu PR lebih dari absolute value T? Ini adalah apa? Ini adalah P value gitu ya. P value ini adalah probabilitas lebih dari T. Ya pokoknya gitu. Ini agak ribet kalau kita mau konversi dari T value ke P value. Jadi biasanya langsung dipakai interpretasinya aja nih. 2E min 16 ini artinya 2 kali 10 pangkat min 16 berarti 0,000000002 gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat patokannya adalah 0,05 biasanya gitu kan. Kalau ini kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Kalau lebih berarti tidak signifikan. Gitu aja gampang. Nah, di sini ada bintang-bintangnya nih. Jadi kayak R ini udah ngasih kita kayak significant quotes di mana tiap masing-masing ini punya interpretasinya nih. Contohnya kalau spasi doang dia 1, artinya dia tidak signifikan. Kalau titik doang itu adalah 0,1. Jadi kalau bintang pertama ini 0,05. Nah, biasanya kita bisa lihat dia udah mulai signifikan itu di mana, di bintang pertama gitu ya, di 0,05. Kemudian kalau ini 0,01, kalau bintangnya udah 3 itu adalah 0,001. Jadi kalau bintangnya udah 3 berarti dia udah signifikan banget hitungannya gitu ya. Oke, itu untuk signifikan quote. Kita udah tahu ini, kita udah tahu ini udah tahu. Sekarang apa itu RS dari ini? Jadi residual standard error itu adalah yang RS tadi gitu, yang residual standard error gitu. Ada nggak ya di sini? Ya, standard error itu adalah ini MS-RES. Standard error yang ini akar dari MS-RES gitu. Itu yang mana? Yang ini. Jadi kalau mau nyari, ini kan standar errornya. Kalau nyari variansinya atau si MS-RES-nya itu tinggal di apa, yang tinggal dikuadratin gitu ya. Dan kita lihat nih, ada degree freedom.
on. Jadi residual standard error ini adalah nilainya segini dalam apa? Dalam 198 degree freedom. Karena kan di sini kita lihat bahwa dia itu sangat berpatokan pada n-2 yaitu degree freedom. Sekarang aku mau kasih lihat apa itu degree freedom. Jadi kita harus lihat dulu data frame kita di DF ini. Ini kita lihat ada 200 observation gitu ya. Atau kalau kita klik kita bisa lihat bahwa dia ada 200 entries dan 4 total kolom. Nah, dari 200 data tadi, karena kita punya satu prediktor dan satu variabel yang response gitu ya, si sales dan juga TV gitu ya, maka dia degree freedomnya berkurang 2, derajat kebebasannya berkurang 2. Yang asalnya 200 jadi cuman berapa? 198 gitu ya. Oke. Selanjutnya ada multiple R square dan adjusted R square. Ini sebenarnya berapa persen gitu. Model kita itu menunjukkan aslinya gitu. Jadi di sini kita lihat kalau dia ini 81% merepresentasikan si model gitu. Jadi kalau dia makin mendekati satu makin bagus gitu. Tapi kalau satu banget tuh nanti kayaknya jadinya overfitting gitu. Jadi ini 81% ini udah hitungan yang baik gitu ya. Dan ini lebih kita pakai nanti di MLR, multiple linear regression. Nah, kemudian kita punya F statistik on 1 and 198 degree freedom. Ini kayak tadi ya, degree freedomnya ada 198 dan F statistik ini adalah nilai apa? F statistik itu adalah nilai dari ini. Dari ini, MS regression dibagi dengan MS residual. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi bisa nyari MS residual dari mana? Dari sini, tinggal dikuadratin. Teman-teman bisa juga nyari MS regression dengan cara F ini dikali dengan MS res gitu. Jadi nanti F ini 856,2 dikali dengan ini. Dan itu akan menjadi apa? Akan menjadi MS regression. Oke, itu untuk output R gitu ya. Jadi cuman gini doang sih sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita mau coba ngefit gitu ya. Ngefit regression kita gitu. Contohnya tadi aku punya udah ngebuat ngeplot ini. Oke, plotnya kayak gini. Sekarang aku mau buat hasil dari regresinya tadi gitu. Hasil dari regresinya ini aku mau coba plot juga nih. Nah, cara ngeplotnya gimana? Ini tinggal bilang aja appline gitu ya. Kemudian kita masukin nama modelnya yaitu adalah sales.lm. Kemudian aku kasih warna misalnya colornya adalah red gitu ya. Kemudian ini ya, kayak thicknessnya gitu satu. Coba ya kita run. Nah jadinya kayak gini. Kalau mau lebih tebal ini tambahin misalnya 4. Ketebalan nggak apa-apa sih. Nah jadi hasil dari regresi tadi kita dengan beta 0 headnya adalah 6,9 dan beta 1 headnya adalah 0,055 itu akan membentuk garis yang seperti ini. Dan kita bisa ngelihat kalau ya dia oke lah gitu, kayak ngefit ke data kita gitu ya. Dan ini yang akan menjadi hasil analisis kita gitu modelnya. Oke, mungkin gitu aja dari aku. Saran aku mungkin teman-teman bisa kayak ngafalin doang gitu ya, ngafalin rumus-rumus terutama yang F, T gitu kan, sama confidence interval itu tinggal dihafalin aja. Dan nanti biasanya kalau di soal, kalau untuk nyari confidence interval, ini kan kita udah tahu nih standar error itu tadi yang mana? Yang ini. Gitu ya, standar error. Kemudian kalau mau yang T itu adalah yang nah, ini biasanya nanti diketahui nih kalau di soal. T untuk sekian, degree freedom sekian itu nanti dikasih tahu kok. Kayak ada diketahui di soal. Gitu. Jadi gak mungkin karena T ini harus dari tabel atau enggak dari kalkulator gitu. Jadi kayak pasti dikasih informasinya. Jadi nanti tinggal masukin doang gitu. Jadi pentingnya tuh di cara teman-teman baca interpretasi dari output di R-nya gitu ya.
Oke, mungkin thank you buat video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau nggak paham nanti bisa drop question di spreadsheet atau tinggal tanya ke aku di chat gitu ya. Oke, thank you all.